Ada pemain jago, terus ada juga yang udah kayak fenomena alam. Nah, hari ini nih kita bakal ngomongin masa-masa puncaknya Cristiano Ronaldo. Sebuah era di mana dia bukan cuma main bola, tapi seolah-olah nantang hukum fisika dan semua ekspektasi orang. Siap-siap ya, karena ini bener-bener di luar nalar. Oke, kita mulai dari klaim yang wah, gede banget ya, yang jadi inti pembahasan kita. Pemain terhebat dalam sejarah Real Madrid. Ini bukan pujian biasa loh. Ini tuh warisan yang terukir di salah satu klub terbesar di dunia. Yuk, kita bedah kenapa bisa begitu. Pertama-tama, yuk kita coba pahami dulu dominasinya. Jadi di lapangan itu, dia bukan cuma pemain biasa. Dia itu udah kayak, ya kekuatan alam. Para komentator aja sampai bingung mau ngomong apa lagi. Mereka pakai kata-kata kayak menakjubkan, nggak bisa dihentiin, dan sensasional. Bahkan ada yang bilang dia itu arogansi yang jadi manusia. Tapi ini bukan ngehina ya. Ini justru pengakuan buat kepercayaan dirinya yang gila banget. Dan selalu bisa dia buktiin dengan kemampuannya. Nah, ini nih yang bikin dia beda dari yang lain. Dia itu tipe pemain yang bisa loh ngubah hasil pertandingan sendirian. Bayangin, pas timnya lagi buntu, lagi ketinggalan, semua mata pasti ngeliatin dia. Karena semua orang tahu, dia bisa bikin keajaiban. Terus, apa sih yang bikin dia sehebat itu? Oke, ayo kita bedah satu persatu. Anatomi kehebatannya, apa aja elemen yang bikin dia jadi pemain yang komplit banget? Semuanya itu dimulai dari kakinya. Dan bukan cuma satu, tapi dua-duanya. Kaki kirinya itu jadi ancaman terus, bisa ciptain peluang dari mana aja. Tapi kaki kanannya, nah itu senjata utamanya. Mesin gol di saat-saat paling penting. Dan coba lihat deh skill setnya. Lengkap banget. Gerakan double step overnya yang khas itu buat ngecobek. Caranya nipu kiper dengan pinter nempatin bola. Dia juga nggak pernah diam, selalu gerak cari ruang. Sundulannya sempurna, tendangan jarak jauhnya, wow, bikin melongo. Bener-bener punya semuanya. Nah, kutipan ini keren banget buat ngegambarin momen-momen krusialnya. Waktu seakan berhenti saat Cristiano Ronaldo. Kayak ada ketenangan, ada kontrol yang luar biasa gitu loh pas dia main. Seolah-olah dia itu main di dimensi waktu yang beda dari pemain lain di lapangan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dalam. Di balik semua kehebatan di lapangan itu, ada tekanan yang gila-gilaan. Kita bakal lihat gimana performa dia itu jadi jawaban buat semua masalah itu. Kita kan sering banget ya lihat pemandangan ini. Komentator teriak, Cristiano Ronaldo sensasional. Gol-golnya indah, selebrasinya ikonik. Bener-bener sebuah pertunjukan yang luar biasa. Tapi, coba deh kita lihat di baliknya. Di balik semua tontonan itu, ada tekanan yang gak pernah berhenti. Ekspektasi dari jutaan fans, dari media, bahkan dari dirinya sendiri. Beban buat jadi yang terbaik, setiap saat. Lirik lagu ini kayaknya pas banget buat jadi metafora. Aku punya masalah bertubi-tubi. Coba bayangin deh, tekanan mental dan fisik yang harus dihadapi tiap hari. Tapi ya itu, buat seorang Ronaldo, solusi buat semua masalah itu, buat semua tekanan itu, cuma ada di satu tempat, di lapangan hijau. Dan solusinya selalu sama. Dan inilah jawabannya, sebuah gol. Tiap gol itu bukan cuma nambah angka di papan skor, tapi itu adalah sebuah pernyataan. Kalimat ini gol yang luar biasa dari Cristiano Ronaldo seolah jadi caranya ngatasin semuanya. Dia benar-benar ngubah tekanan jadi bahan bakar. Nah, kemampuan buat tampil bagus di bawah tekanan itu paling kelihatan di panggung paling besar. Disinilah legenda-legenda sejati lahir. Dan kalau ngomongin sepak bola klub, iya nggak ada panggung yang lebih besar dari Liga Champions. Ini ujian terakhir buat setiap pemain hebat. Coba pikirin. Di satu babak penyisihan grup Liga Champions, ada 6 pertandingan. 6 kesempatan buat nunjukin kemampuan lawan tim-tim terbaik se-Eropa. Dan coba tebak, Cristiano Ronaldo jadi orang pertama dalam sejarah yang bisa cetak gol di semua, ke-6 pertandingan itu. Bukan cuma 1-2 gol, tapi konsistensi di level tertinggi yang belum pernah ada sebelumnya. Angka-angkanya aja udah ngomong sendiri. Kita sering dengar komentator bilang, 2 gol malam ini buat Ronaldo, atau ngerayain hat-trick dari dia. Dia bahkan pernah cetak 14 gol cuma dalam satu musim Liga Champions. Gila kan statistiknya? Dan pada akhirnya, kehebatan sejati itu diakui bukan cuma sama kawan, tapi juga sama lawan. Ini nih bagian terakhir dari warisan seorang Ronaldo. Orang-orang yang ngamatin dia main, udah nggak cuma bilang dia atletis atau kuat.
Mereka mulai pakai kata-kata kayak gini, sesuatu yang mendekati jenius. Ini tuh pengakuan buat kecerdasan sepak bolanya. Gimana dia bisa ngebaca permainan? Dan tema ini balik lagi kan? Tapi kali ini diperkuat di panggung yang paling besar. Dia membalikkan keadaan seorang diri. Kemampuannya jadi satu-satunya penentu di pertandingan besar itu udah jadi ciri khasnya. Dan ini dia puncaknya. Ada seorang komentator senior bilang, saya belum pernah lihat penonton tim lawan ngasih standing ovation buat pemain terbaik lawannya. Ini kejadian beneran loh, setelah salah satu golnya yang paling ikonik. Fans rivalnya berdiri dan tepuk tangan. Itu adalah bentuk penghormatan tertinggi. Jadi, saya mau tinggalin kalian dengan satu pertanyaan. Emang butuh apa sih untuk bisa ngubah rival jadi pengagum? Jawabannya, mungkin ada di penampilan yang saking luar biasanya, saking jeniusnya, sampai bisa ngelewatin batas loyalitas klub, dan cuma bisa dinikmati sebagai sebuah karya seni. Nah, itulah warisan dari masa jayanya seorang Cristiano Ronaldo.